Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsal mulkulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd, sahabat BBS Ramadan, bincang-bincang santai Ramadan 1447 Hijriah, dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita masih kembali bersama untuk menyaksikan bincang-bincang santai Ramadan. Dan insya Allah ini akan menemani 1 jam ke depan sahabat BBS dalam mengarungi lautan ilmu, insya Allah. Dan insya Allah hari ini temanya menarik ya, dan akan dibawakan oleh salah satu ustadz yang insya Allah sudah tidak asing di masyarakat Prabu Muli, yaitu Ustadz Muhammad Mufid MPDI Hafidhahullah Ta'ala. Selamat datang, Ustaz. Selamat datang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan, Ustaz, kita akan bincang-bincang santai, khususnya hari ini, sore hari ini, dengan tema dakwah tanpa mimbar, apapun profesinya. Insya Allah nanti akan dijelaskan secara seksama, secara luas dari pemateri kita pada sore hari ini. Ya, mungkin langsung saja nanti ya bincang-bincang santai saja, sambil ngobrol nggak apa-apa. Baik, kepada Ustaz Mufid kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati rekan dakwah saya, Ustadz Abdul Munzir, sarjana sosial Islam. Abdul Aziz ya. Ustadz Abdul Aziz Munir, sarjana sosial Islam. Dan kami banggakan keluarga besar dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Prabu Muli, dan tentunya tidak lupa teman-teman semuanya yang menyimak kegiatan bincang-bincang dakwah, bincang-bincang santai Ramadan bersama Adi Maliki Prabu Muli dimanapun Anda berada. Yang pertama, tidak bosan-bosannya marilah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Ta'ala, dan luar biasa kita dapat memanfaatkan fasilitas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala di jalan kebaikan bersama-sama berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kedua, salawat salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti termasuk golongan umat yang insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat dakwah dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Saya diamanahkan, diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, mengisi kegiatan bincang-bincang santai Ramadan bareng Adi Maliki Prabu Muli. Kalau bahasa keren, bahasa anak muda kita namanya apa? Ngabuburit. Nah, jadi daripada kita tidur di rumah santai, kita duduk santai ngobrol, bincang-bincang santai bersama bareng Adi Maliki Prabu Muli. Teman-teman sekalian, hari ini banyak orang yang tidak tahu, Ustaz. Ya, hari ini tanggal 9 Ramadan. Ustaz mungkin barangkali tahu hari ini 9 Ramadan hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Ya, mungkin yang teman-teman yang di luar, yang di media sosial boleh, yang sedang nonton live streaming di komentar atau dikasih saran, atau misalkan mau berkomentar boleh. Sekarang hari Jumat ada yang hari istimewa. Hari apa itu? Apa itu Pak Ustaz? Hari Jumat. Hari Jumat. Ya, jadi teman-teman sekalian, banyak orang yang tidak tahu hari ini Jumat itu hari yang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Satu,
hari Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu bukan nyembelih ayam. Sayyidul Ayyam itu penghulu hari. Jadi penghulu hari di dalam Islam itu ada di hari Jumat. Nah, ada yang lebih istimewa lagi. Ada yang tahu enggak, Ustaz? Apa itu, Ustaz? Penasaran, penasaran juga nanti. Ya, jadi hari Jumat ini, apalagi sekarang bertepatan dengan 9 Ramadan, kita flashback, ya, flashback 83 tahun yang lalu, kalau kalender Hijriah. Ya. Jadi hari Jumat, tepatnya jam 10, tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, ini bertepatan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi artinya sekarang hari Jumat, hari 9 Ramadan 1447 Hijriah, artinya 83 tahun yang lalu, ya, kita sebenarnya hari ini mengenang HUT kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan. Kalau orang Indonesia itu tahunya HUT kemerdekaan Indonesia itu diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Itu benar, tidak salah. Karena memang itu bertepatan dengan kalender Masehi. Tapi kalau kalender Hijrinya hari ini tepat, hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Nah, sekarang juga sama, bertepatan sama hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1447 Hijriah. Jadi ini berkah yang perlu kita syukuri, yang patut kita apresiasi, dan tidak salah para pejuang kemerdekaan di Indonesia menuangkan rasa syukurnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin Ustaz hafal itu? Alinea ketiga. Ya, saya ketika alinea keempat itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Inilah berkah dari Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah dan anugerah yang terindah, ya, dengan kemerdekaan Indonesia. Dan teman-teman sekalian, ada yang unik lagi. Ya, ketika bangsa Indonesia menyatakan diri merdeka tanggal 17 Agustus 1945 atau hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1360 Hijriah, kondisi saat itu sedang puasa. Oh, puasa. Iya, ya, sedang berpuasa Ramadan. Para pejuang Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, dan para pejuang pendiri bangsa ini, mereka luar biasa sambil makan sahur karena besok Republik Indonesia. Nah, artinya apa? Ramadan ini bermalas-malasan. Ramadan itu bukan untuk baring-baringan saja, tidur-tiduran saja. Ya, karena para pejuang saat itu, ya, keluar apa membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bayangkan kalau misalnya saat itu para pejuang kemerdekaan di rumah santai tidur. Nah, jadi ini bisa dibaca kemerdekaan harus dimaknai dengan tidur saja. Ya. Atau mungkin kalau yang main game, nah, ya, tiduran terus, bahkan sambil main game dari waktu maghrib, dari waktu subuh sampai menjelang maghrib, karena ada 13 jam tuh. Ya, dari waktu sudah sahur, salat subuh tidur, bangun jam 11, mandi, salat zuhur, tidur lagi, sampai asar, salat tidur lagi. Nah, hampir kurang lebih 10 jam atau 9 jam. Ini namanya bukan dapat pahala, ya, malah makruh hukumnya. Apalagi dari sekarang untuk tidur, namanya ini Ustaz latihan mati. Latihan mati. 9 tidur terus. Ya. La ilaha illallah. Nah, ini teman-teman sekalian, dan lebih uniknya lagi, keunikan di Ramadan tersebut, ya, ketika bangsa Indonesia menyatakan diri menjadi bangsa yang merdeka, ternyata negara satu-satunya di dunia ini yang pertama kali menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Mesir. Kemudian yang kedua adalah Palestina. Ya, Syekh Hamad Al-Husaini, jadi beliau melalui mufti dari Palestina secara tegas, saya bangsa Palestina menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang berbalik. 70. Nah, ini jadi keprihatinan kita sendiri, kita teman-teman di saudara kita di Palestina,
sedang dijajah, maka wajar sebenarnya bangsa Indonesia ikut peduli dengan Palestina. Karena dulu ketika kita sedang dijajah, susah makan, kemudian kita juga susah dijajah oleh Belanda, Jepang, ternyata Palestina memberikan support untuk merdeka secara mandiri. Nah, ini saja sekedar pengantar. Kita bersyukur kepada Allah, kita doakan mudah-mudahan para pendahulu kita yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini, kita bisa ngobrol di sini, bisa beribadah dengan lancar, bisa beribadah dengan khusyuk, bisa puasa Ramadan ini tidak lepas dari para pejuang pendidikan, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan mereka diterima segala amal kebajikannya dan masuk syahid Allah taala. Baik teman-teman sekalian, hari ini Ustaz judulnya dakwah tanpa mimbar. Ya, dakwah tanpa mimbar, apapun profesi baca dakwah galau. Jadi judul tadi di flyer kurang dikit, tapi tidak apa-apa lah, sudah dibikin. Dakwah tanpa mimbar, apapun profesinya kita baca dakwah galau. Jadi sebenarnya judul ini saya ambil dari karya buku saya. Alhamdulillah ini karya buku yang ke-19. Masya Allah. Ya, jadi dakwah tanpa mimbar, apapun profesinya kita baca dakwah galau. Jadi buku ini Ustaz, jadi saya tulis, ini luar biasa sekali, sampai 3 minggu. Masya Allah. Menulis buku ini saya tulis di penghujung bulan Desember. Saat itu sudah liburan, ya, bingung tidak ada kegiatan, apa kegiatan akhir tahun ini, dan apa 2024 bulan Desember sekitar libur sekolah. Ini kejutan ya, akhirnya menulis, cari referensi, sudah banyak pikiran, cuman bagaimana cara menuangkannya, ini perlu perjuangan. Akhirnya sudah bikin, terus kemudian tiba-tiba anak kita besok di Ponorogo. Akhirnya saya bawa laptop, ya, referensi saya bawa, catatan kecil saya bawa. Akhirnya apa, di kapal kita nulis, di pondok kita nulis, kemudian di bandara juga kita nulis, di rest area juga kita buka laptop. Ya, terus kemudian sampai boleh saat itu pulang tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, ya, kita sempurnakan lagi. Akhirnya pekan kedua di bulan Januari kita launching. Nah, jadi ini kurang lebih 3 minggu saya tulis dakwah tanpa mimbar, apapun profesinya kita baca dakwah galau. Berapa halaman? Apa? Berapa halaman? Ada 140 halaman. 140 halaman. Iya. Jadi teman-teman kalau nak pingin belajar tulis, yuk sama-sama. Sering nulis juga, nulis hitam. Ya, jadi teman-teman sekalian, dakwah tanpa mimbar. Kenapa saya berikan judul dakwah tanpa mimbar? Karena persepsi sekarang besar. Kalau dengar kata dakwah, kalau bilang dakwah pasti berceramah, pasti di atas mimbar. Atau hari ini hari Jumat biasanya apa? Ya, ceramah, berkhutbah di atas mimbar. Nah, sehingga apa, ketika orang kita tarik untuk ada latihan, ya, tarik untuk kegiatan adakan misalnya pelatihan khotib, atau misalnya kita ini rombongan ustadz galau, ya, atau misalkan kita ajak misalkan untuk belajar ngaji, ada pelatihan khutbah, penyelenggara jenazah, biasanya apa, masjid tidak mau, itulah ustadz dari ustadz. Bukan apalagi apa prostat itu, proses menjadi ustadz. Masya Allah. Kapan bagus ini. Prostat menjadi ustadz. Jadi kalau orang dakwah itu ya paling sama mereka di bulan Ramadan, terus kemudian apalagi khutbah di hari Jumat. Nah, saya menulis buku dakwah tanpa mimbar, artinya apa? Semua orang, semua manusia laki-laki dan perempuan itu punya porsi untuk berdakwah. Ya, apapun porsinya kita baca dakwah. Kalau misalnya apa, sebagai Pak Presiden bisa berdakwah, sebagai Pak Menteri bisa berdakwah. Kemudian saya tulis di sini ada Grab juga bisa berdakwah. Kemudian polisi TNI itu juga bisa berdakwah. Pedagang juga. Pedagang bisa berdagang, guru apalagi. Terus kemudian ada masinis, ya, astronot, ya, bahkan pegawai buruh harian pun semuanya bisa memiliki porsi untuk berdagang. Jadi kebetulan saya diamanahkan menjadi ketua IKADI.
Oh iya benar. Ya. Maaf sahabat dakwah, kami lupa menyampaikan. Ya, nah. Beliau adalah salah satu beliau adalah ketua Ya. IKADI, ya, IKADI Kota Prabumulih. Apa itu IKADI Ustaz? Tidak apa-apa. Apa itu IKADI itu singkatannya? Ikatan Dai. Bukan ikatan dangdut ya? Oh, Nanti disuruh nyanyi. iya. Bukan ikatan dangdut Indonesia, bukan, tapi ikatan Dai Indonesia Kota Prabumulih. Saya gini Ustaz, juga diamanahkan menjadi salah satu kita untuk bergabung di Dewan Dakwah. Jadi saya juga pengurus IKADI, saya juga pengurus Dewan Dakwah, Dewan Suro, bersama teman-teman yang lain. Jadi IKADI itu punya program apa namanya, sekolah dai. Sekolah dai. Awalnya kita bikin sekolah dai angkatan pertama, 2, 3, nyari susah, luar biasa susah. Kenapa itu? Ya karena itu tadi image-nya kalau pelatih sekolah dai, berarti kalau mana ceramah, ya anak ceramah takut, aku belum ngaji Quran, aku belum pantas. Nah, kemudian angkatan 4, angkatan 5, alhamdulillah mulai berjalan lancar, tapi sepertinya kebanyakan memang berasal dari masjid. Ya, nah sekarang luar biasa angkatan dai sekolah 6 dipimpin oleh Ustaz dari kepala sekolahnya, salah satu ASN di Kota Prabumulih. Jadi mulai banyak yang tertarik. Nah, jadi kita sampaikan, kita bikin tema. Jadi di sekolah angkatan kita bikin tema apapun profesinya kita baca dakwah kalau takwir Allahumma. Jadi pesertanya banyak, peminatnya juga banyak, mulai dari ASN. Ya, dia tidak pandai penceramah, kita sampaikan semua itu bisa berdakwah. Kemudian wartawan masuk. Nah, jadi jangan sampai ada apa itu Ustaz yang dari sekolah tidak, wartawan masuk, kemudian Pak Samad masuk. Ya, terus kemudian apa lagi? Pertama di pemerintah Kota Prabumulih, Samad juga ada, wartawan juga ada, pengacara juga ada. Masya Allah. Ya, terus kemudian guru juga ada, Pak RT juga ada ikut. Kemudian ya pekerja apa bangunan juga ada. Jadi semua bisa. Kami sampaikan, kami berikan motivasi ya bahwasanya dakwah tanpa mimbar, semua bisa berdakwah. Kita ambil contoh saja yang sederhana adalah dari dakwah di pemerintahan. Ketika seseorang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, justru pena mereka ini bisa lebih dahsyat daripada kita yang berceramah yang dihadiri orang 100 atau 200 orang. Saya tanya kemarin dengan peserta sekolah dai angkatan 5 ada Pak Samad sama Prabumulih, ada juga lupa tadi pesertanya, ada polisi juga. Ya, saya contohkan sederhana saja, seorang Babin Kamtibmas polisi juga bisa berdakwah. Bagaimana dakwah seorang polisi? Dakwah saya contohkan dengan sederhana sekali. Ketika misalkan setiap hari Senin, orang itu kan bukan ya, jalan itu antri. Antrinya itu apa? Orang mau berangkat sekolah, orang mau berangkat kerja, dikejar untuk apel, upacara. Biasanya itu di jalan, terutama kalau di Jalan Sukajadi ini, itu penuh, Jalan Pak Jo. Ya, apalagi jalannya sempit, banyak. Kalau di SMP 1 siswa itu hampir 1.400 lebih. Banyak. 900 lebih. Belum di SMP. Itu semua yang sama kebutuhan. Nah, akhirnya apa, jalanan macet. Nah, kalau misalkan tidak ada yang turun ke lapangan, ya, atau misalkan saya pakai peci, prajurit lain, saya yakin 1000% nggak ada orang yang mau dengerin. Ayo Pak Ustaz, Pak Ustaz, ngapa kamu sini Ustaz? Ya tidak didengerin. Tapi ceritanya kalau polisi yang turun tangan, ya, polisi turun tangan, kemudian pakai sembiritan, nah, itulah sebenarnya polisi. Dari contoh yang sederhana saja tadi, dari dakwah yang sederhana membantu untuk melancarkan kondisi lalu lintas di hari Senin. Nah, itu sebenarnya dakwah. Ketika dibantu oleh polisi tadi atau Babin tadi, yang tadinya berangkat ke sekolah tidak jadi terlambat. Yang tadinya mau bekerja juga dia bekerja dengan baik. Kemudian ketika ketika sepur tadi melintas kereta api,
berapa ratus orang terselamatkan hanya karena dakwah dari seorang Babin Kamtibmas. Itu sebenarnya dakwah. Akhirnya artinya apa? Ketika orang tersebut belajar ke sekolah, menuntut ilmu, bekerja, otomatis yang membantu lalu lintas tadi mendapatkan pahala. Ya. Jadi sahabat-sahabat dakwah sekalian, jadilah apapun profesi kita, maka jangan lupa tetap berdakwah. Karena dakwah mesti di mimbar selama ya. Jadi ibu dari dagang, kemudian ASN, kemudian polisi, lain sebagainya, itu punya kesempatan porsi untuk berdakwah. Tentu dengan masing-masing profesi. Iya, benar. Iya. Mungkin kalau sebagai siswa, apa kira-kira siswa atau ya mahasiswa di sekolahnya, kira-kira apa dakwahnya? Ya. Kalau tadi saya contohkan seorang polisi ya, Babin Kamtibmas mengatur lalu lintas. Ya. Kemudian orang siswa atau mahasiswa pun bisa berdakwah, ya sesuai dengan kapasitas dia. Ya, kalau dia di lapangan bisa seperti polisi. Jadi bagaimana dakwahnya mahasiswa? Mungkin pada saat dia KKN. Contoh sederhananya lah, kan mahasiswa kan sebelum memasuki skripsi proses KKN dia kerja nyata. Nah, kenapa disebut nyata? Bukan korupsi, nepotisme bukan ya. KKN, kuliah kerja nyata. Jadi memang kehadiran mahasiswa di masyarakat itu kerjanya nyata, bukan hanya sekedar belajar otak-atik ilmu di dalam ruangan kelas, tapi memang betul-betul di masyarakat itu bisa terasa manfaatnya. Saya senang gini dengan slogan Unsri. Ilmu adalah alat pengabdian. Ilmu adalah alat pengabdian. Itu kan slogan Unsri begitu. Maksudnya bagaimana seorang mahasiswa tersebut akan mengabdi di masyarakat sementara dia tidak punya ilmu. Kita contoh sederhana saja begini. Misalkan ada fakultas pendidikan. Fakultas pendidikan yang nanti outputnya kalau sudah selesai jadi guru. Maka ketika mahasiswa tadi sedang KKN, terjun ke masyarakat, nah, disitulah ilmu itu diterapkan. Ayo nak sini nak. Nah, kita belajar. Nah, mengumpulkan anak banyak itu tidak mudah, apalagi berdoa di depan anak SD. Nah, seorang profesor saja belum tentu bisa menenangkan anak SD yang misalkan jumlahnya 50. Tapi kalau misalkan guru SD sini kumpul, coba tapu anak soleh, anak soleh dan seterusnya. Terus kemudian apa lagi? Tadi mahasiswanya, kemudian mahasiswa itu kan kalau biasanya jurusannya banyak, jadi silakan diterapkan sesuai dengan profesinya masing-masing. Ada ilmu yang hubungan internasional, boleh nanti terjun ke dunia masyarakat tadi, dia latih bagaimana sih public speaking yang bagus, boleh cara hukum, ya bagaimana cara membangkitkan rasa percaya diri dan seterusnya. Itu contoh yang sederhana. Jadi kembali lagi tadi bahwasanya kapasitas apapun kita, sebagai apapun profesi kita, termasuk mahasiswa, siswa, tentu dengan caranya tersendiri. Baik, luar biasa Ustaz penyampaiannya. Mungkin di komentar sudah ada pertanyaan. Kalau mau tanya belum? Kita masih ada waktu, mungkin masih ada. Belum ada yang bertanya. Belum ada yang bertanya dari teman-teman BDS. Baik, kita lanjut lagi. Itu contoh profesi tadi, seorang polisi atau Babin Kamtibmas pun bisa berdakwah. Terus kemudian yang kedua, saya contohkan adalah seorang pejabat. Saya contohkan ya Pak Camat atau misalkan Pak RT sekalipun. Jangan anggap remeh itu RT atau RW. RT RW itu kepercayaan dari Pak Presiden. Bagaimana Pak Presiden akan mengontrol ke daerah tertentu tidak mungkin. Pasti minta bantuan dengan pendataan dari RT atau RW. Dan sebenarnya kalau setiap RT dan ketua RW misalkan itu paham ini juga bagian dari ladang dakwah, saya yakin semua akan bekerja dengan sepenuh cinta dan sepenuh hati. Contoh sederhananya, misalkan di warga ini
ada warganya satu RT atau satu RW misalkan ada 500 orang, ada 400 orang. Nah, ketika diumumkan besok hari Ahad menjelang bulan suci Ramadan, semua kita gotong royong, atau sebelum 17 Agustus kita gotong royong bersih-bersih. Nah, semua warga tergerak. Tetapi kalau saya yang ngomong, nah, siapa meskipun saya dengan atau minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Saya yakin yang ikut paling 1-2 orang, sedikit. Itu sebenarnya dakwah. Nah, apalagi seorang camat misalkan tadi, camat yang masyarakatnya lebih dari 1000. Ya, ketika saya berkuar, saya umumkan tanda tangan pengumuman hari ini besok kita akan melaksanakan kegiatan kerja bakti dan gotong royong. Tanda tangan misalkan Pak Ustaz ini nih, dia dengerin. Tapi kalau camat akan menggerakkan seluruh lurahnya, menggerakkan seluruh RT RW-nya, terus kemudian menggerakkan seluruh warga masyarakatnya. Sebenarnya inilah bagian dari dakwah. Nah, bahkan tanda tangan mereka itu lebih dasar daripada kita. Tanda tangan kita mungkin ya cukup tanda tangan biasa saja. Anak-anak Ramadan saja. Iya. Kita kali. Nah, itu sederhana sebenarnya. Jadi semua bisa berdakwah. Yang tadi polisi, kemudian camat, pejabat, kemudian RT, bahkan kita sendiri sekarang yang paling ringan, yang paling mudah adalah dakwah yang jari. Ya, dengan ya. Sekarang penduduk terbanyak di dunia yang menggunakan handphone paling banyak pertama adalah Cina. Karena memang penduduk Cina sekarang paling banyak. Yang kedua Amerika, yang ketiga India, dan yang keempat adalah Indonesia. Nah, sekarang kita punya handphone ini fungsinya untuk apa? Rata-rata kan untuk gaya-gaya, santai, ya apa narsis, segala macam. Sebenarnya kita setiap hari berdakwah. Ini yang kita miliki, nanti semua akan juga dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai handphone yang kita miliki, teman-teman semuanya, akan menjadi pemberat, bahkan akan menjadi penghambat kita masuk surga. Diusahakan handphone ini kita jadikan sebagai sarana kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Dan handphone yang kita miliki di dunia ini usahakan bisa mengajak kebaikan. Makanya saya sebut di sini, saya tuliskan di bab 2 dakwah di ujung jari. Jadi dakwah pergi ke pasar membeli kemiri. Iya, beli pula bumbu di dalam peti. Dakwah kini di ujung jari, sebarkan pesan yang menyejukkan hati. Cakep kan? Sama dakwah. Biasa bantu. Iya. Jadi dakwah itu ujung jari. Jadi saya nih di IGADI punya grup motivasi. Ya, grup motivasi 1, motivasi 2, motivasi 3. Sudah gabung. Sudah gabung. Malu sebenarnya. Sudah banyak juga manfaatnya dari ya, grup kita lebih, grup 2 350-an, grup 3 350-an. Dan anggota dari Papua, Kalimantan, Aceh juga Ustaz. Dari Lombok juga ada. Ya, setiap hari Kamis kita kasih naskah khutbah Jumat. Ternyata dalam hitungan detik pesan khutbah Jumat itu sudah sampai ke Papua, sudah sampai ke Sulawesi, dan itu mereka juga menyebarkan ke masjid-masjid. Itulah yang dimaksud dengan dakwah dengan jari. Jadi kita mungkin tidak bisa sampai ke Papua, kita hari ini tidak bisa sampai ke Aceh, ke Maluku, tetapi pesan-pesan ide dan gagasan kita bisa dibaca orang, bisa diteruskan orang. Hanya melalui handphone. Nah, begitu juga handphone. Kenapa handphone? Ini tidak kekuatan handphone media sosial sekarang tidak tersesat oleh jarak dan waktu. Ya, misalkan Ustadz lagi di kamar, tidur di rumah. Mungkin aku masuk ke rumah Ustadz, kita masuk ke rumah, tidak perlu. Ya, misalkan saya ngisi kirim pesan itu di jam 4, orang masih tidur kan. Nah, ini kan mereka misalkan bangun, ayo bangun sholat tahajud. Mereka bangun, pesan itu bisa masuk ke ruangan, kamar-kamar, bahkan ke kamar privasi sekalipun. Itulah kekuatan dakwah dari media sosial. Nah, jadi bisa 24 jam. Hari ini orang lagi di rumah santai, kita bisa mendakwahi mereka dengan cara apa? Kirim kata-kata motivasi, kata-kata hari ini. Ya, coach. Termasuk hari ini kita menyampaikan pesan, banyak orang yang melupakan bahkan tidak tentang HUT kemerdekaan Indonesia, termasuk hari 9 Ramadan. Kita pesan. Nah, tadi kan saya grupnya memang masih kecil, jelas. Grup pertama 700-an, grup kedua 350, grup ketiga 350. Jadi sudah ada
1.300 orang Itu bukan ketika kita menyebarkan. sudah besar Ustaz. Besar. Ya, jadi ketika kita menyebarkan pesan itu berarti apa? Dakwah kita sudah dibaca oleh 1.300 orang. Nah, itulah dakwah di ujung jari. Jadi dakwah di ujung jari adalah bagian dari kita semua Ya. itu dalam kebaikan-kebaikan. Mungkin Ya. mungkin ada yang bertanya. Ya. Mungkin sebagian masyarakat kita atau sahabat-sahabat BBS tidak sepenuhnya menggunakan HP ini dengan kebaikan, mengajak kebaikan. Nah, kira-kira agar bisa termotivasi membawa kebaikan melalui HP ini gimana, Ustaz? Ya. Apalagi anak-anak muda gitu. Ya. Sekarang yang lebih asik, lebih santai dengan gamesnya melalui Ya. HP. Nah, itu kira-kira gitu. Ya. Jadi kita harus memberikan edukasi. Dimulai dari orang tua itu. Dari lingkungan keluarga. Jadi orang tua ini juga jangan gitu mudahnya langsung memberikan handphone kepada anak. Diberikanlah edukasinya. Kita sampaikan, handphone ini seperti pisau bermata dua. Namanya pisau kan, bisa dipakai untuk berbuat baik, mengiris bawang, bisa mengiris bumbu, untuk memasak segala macam bisa. Tetapi pisau tersebut bisa mendatangkan keburukan kalau dipakai untuk kejahatan, misalnya nodong, atau misalnya ambil manggo punya tetanggo, itu kejahatan. Sama dengannya ada handphone. Handphone juga bisa kita manfaatkan di jalan kebaikan. Ya, kita mengajak orang dengan tadi pesan-pesan keagamaan. Kita tidak tahu ternyata ketika kita kirim kebaikan di Facebook, TikTok, atau media sosial yang lainnya, ternyata ada juga yang terketuk hatinya untuk berpuasa, berbuat baik. Ya, misalnya contohnya ketika kita datang puasa yang diingatkan dari 1.300 saja, saya yakin ada satu atau dua orang yang tergerak untuk berpuasa. Meskipun kita tidak berpuasa, tidak sempat karena alasan sibuk segala macam, kita tetap mendapatkan pahalanya. Jadi orang tua memberikan edukasi, nak, ingat hati-hati dengan handphone. Ya, jadikan handphone sebagai sesuatu yang bermanfaat. Ya, sebagai salah satu, saya sebutkan kalimatnya di sini, sebagai asisten pribadi menuju surga. Oh, insya Allah. Ya, jadi handphone yang kita miliki itu akan menjadi asisten pribadi menuju surga. Handphone sebagai asisten pribadi. Iya. Jadi kita menyiapkan kantong-kantong. Kalau kita mengandalkan sholat 5 waktu berjamaah, kalau kita mengandalkan ibadahnya tilawatul Quran, mungkin kita tidak sempat one juz. Mungkin bisa juga one day one juz, satu hari satu juz Al-Pokat, Jumanggo. Ya, kalau kita mengandalkan tahajud, barangkali malam kita tidak sempat tahajud. Kalau handphone kita miliki, kita sebarkan di media sosial, banyak orang berbuat kebaikan. Ketika kita sedang tidur istirahat, pahalanya itu ngalir terus, berkumpul. Ibaratnya kita ada asisten. Ya, kita akan dimudahkan untuk mendapatkan royalti pahala. Nah, terus kemudian apa lagi? Kita tanamkan kepada anak-anak ini hati-hati. Handphone juga bisa menjadi dosa jariah. Nah, kenapa? Misalkan ketika kita memposting sesuatu yang jelek atau buruk, hati-hati. Kalau memacu orang dan memicu orang untuk berbuat kebaikan, maka kita pun mendapatkan bagian keburukannya. Postingan yang jelek kita menambah orang berbuat kebaikan, kita juga mendapatkan dosa jariah. Jadi ada amal jariah, ada juga dosa jariah. Maka penting bagi orang tua memberikan edukasi, hati-hati dengan media sosial. Ya, jangan sampai media sosial itu menjadi alat pembunuh atau menjadi alat pemberat yang penghambat untuk kita masuk surga. Nah, bagaimana caranya agar dakwah itu bisa maksimal? Ya, kita belajar. Jadi dakwah itu, kalau sekarang buku banyak yang orang tidak menarik, ada masanya. Itu saya hampir tiap Jumat saya nulis buku, Ustaz. Bukan nulis buku, nulis artikel per Muli Pos. Kalau dikumpulkan mungkin ada hampir 100-an lebih. Nah, dulu kok memang banyak. Ya, jadi nulis, kemudian ada dulu sekitar hampir 4.000-an eksemplar. Itu disebar di meja wali kota, di depan para pejabat, di depan kepala dinas,
ke kantor-kantor kecamatan sampai ketua RW, terus kemudian ke lurah, di sekolah-sekolah juga sama. Tukang ojek itu banyak tiap hari. Itu dulu masih banyak peminat. banyak peminat. Nah, sekarang perkembangan dunia telah berubah 180 derajat. Sekarang orang-orang sudah mulai berkurangi. Kalau mulai berkurang, ada ini media digital nih. Orang tidak tertarik lagi mau beli koran. Kita besok pagi sudah dapat kita akses malam ini. Nah, besok paginya cepat. Jadi banyak koran-koran yang sekarang mengurangi jumlah percetakan. Nah, ini artinya apa? Ya, memang tantangannya itu sebuah buku malah sekarang mulai berkurang, banyak peminat malas membaca. Maka kita boleh dan bisa membuat strategi bagaimana dakwah itu bisa diterima masyarakat. Bikin misalkan 30 detik. Ya. Orang kalau biasanya di media sosial itu orang itu lebih tertarik biasanya ketika ada video singkat dan jelas. Kalau lewat dari 1 menit orang tertarik lagi. Scrolling lagi. Dan itu kan biasanya dipakai untuk nambah FYP, berapa orang lihat itu kan. Ternyata videonya juga pendek, sekitar 15 detik, tidak sampai 1 menit lebih. Jadi kemudian ada potongan-potongan video tentang motivasi keutamaan sholat subuh, kita ambil dari orang lain pun tidak masalah. Ya, Ustaz Adi Dayat, Ustaz Hanan Ataki, atau kata-kata mutiara, mulai kita share, ya itu akan mendatangkan pahala bagi kita. Itu dakwah di ujung jari sebenarnya. Insyaallah. Jadi artinya begini Ustaz. Jadi meskipun dia berdiri di atas mimbar, tidak khutbah Jumat, tapi mungkin kekuatannya lebih dahsyat. Ya. Kita misalkan mimbar Jumat, an-nafatu minal iman, tadi saya sampaikan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, besok mana sampah masih berserakan. Kalau camat atau pejabat sudah mengekang segala selesai bersih. Iya. Jadi seorang polisi tadi meskipun dia tidak atas mimbar, sejatinya dia sudah berdakwah. Seorang pekerja bangunan atau misalkan wartawan atau apapun, semua juga bisa berdakwah, ya. Tidak ada alasan untuk tidak berdakwah, semua pasti bisa berdakwah. Dan ini alhamdulillah konsep dakwah yang kami sampaikan, profesinya kita pacak dakwah galau, ya alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang bergabung ikut sekolah dai. Itu saja. Ya. Baik, dari bincang-bincang tadi, ya katanya yang paling menarik tadi ada mengenai HP, ya. Dakwah di ujung jari, menggunakan HP itu sebagai asisten, asisten harian kita. Jadi HP itu kan dibawa kemana-mana. Maka ketika kita ingin mendapatkan pahala dari kebaikan ini, maka ya mungkin bisa kita share, dan konten yang menarik dan bermanfaat bagi umat muslim. Kemudian juga tak kalah pentingnya tadi mengingatkan kembali bahwa profesi kita sebagai halal baik saja, positif, ya. Mungkin termasuk atlet juga saja. Iya, atlet. Bagian dari dakwah, tentu dengan dakwah sesuai kapasitasnya. Sahabat DBS yang sebelumnya kita dengan melalui pesan terakhir. Baik, saya sampaikan satu ini menuju
hanya dia berdakwah mana, tapi hidup di nol, bagaimana apa yang ditinggalkan, kemudian kemudian tadi dipersoalkan oleh Rasulullah hanya saat Robi dari kemudian saat Robi kayak bilang Wong Kayo ya Wong Kayo sudah Rasulullah kau minta aku punya pasar Madinah. Dia pun yang mana tadi harinya Abdurrahman bin Auf di ya kalau 50 juta berapa itu? Coba saya 50 miliar. Itu kan 50 kan 700 pakai kelas juta kali 200 ya 35 itu kekayaan Abdurrahman Auf. Belum nanti perdagangannya. Ya. Itu ada milik Abdurrahman Auf. Saking kaya rayanya, ya, saking sukses berdunia. Nah, kemudian apa? Orang penduduk Madinah pengujian Ansor. Lah, apa pertanyaannya? Karena jujur kan ada Rasulullah SAW. Karena tidak pandai bersama, tidak menggelar berbicara, tapi berdagang yang dengan jujur tadi oleh Rasulullah mengajarkan teorinya begini tentang itu jujur. Ternyata seperti mereka ternyata dari praktek yang dilakukan mana untuk banyak proses aku melakukan ajaran Rasulullah jujur. Akhirnya orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Mengumpulkan orang ibu-ibu tidak bagaimana jujur. Beragama Yahudi, kemudian berbondong-bondong karena ini dia sebagai dia di dan kisah saya tadi ini bisa menjadi semangat dan motivasi kita untuk sama-sama berdakwah. Jadi berdakwah tidak selamanya tersimpan, dakwah itu bisa diterima semua orang, pejabat ya dari direktur sampai dari pembinaan masjid anak banyak yang di pinggir masjid dan itu kita sore hari ini
yang insya Allah semoga semua sahabat-sahabat BBS, sahabat-sahabat dakwah itu sekali lagi apapun profesi baca dakwah mungkin ada yang mau beli buku saya gimana gitu. Kalau mau beli buku boleh tuh. Misalnya Ya hubungi langsung. Terus habis kemarin cetak lagi. Tapi kalau misalkan ada yang mau pesan boleh siapkan pesan berikutnya. Ya. teman yang tentang buku tentang dakwah apa ini yang tadi mungkin udah langsung ikuti apa ini dakwah Saya kira IG-nya ada silakan diikuti dan like, comment, Grab sudah di ujung perbincangan. Namun sebelum kami tutup ada ajakan dari yang ingin berkontribusi dalam pengkaderan dai di Kota Bumuli melalui Haji Malik Prabu Muli bisa langsung menginfakkan harta terbaik teman sekalian melalui rekening BSI dengan nomor 106 ya. Ada juga di bawah iklan berjalan, silahkan dihubungi jika ingin berkontribusi dalam pengkaderan dai dan daya di kami bawah Indonesia Abu Muli. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri sampai sore hari ini. Saya Abdullah Munir, mohon maaf apabila ada salah satu host atau pembaca. Allah kami menampun. Ada Allah iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.